Halo Gopals Ferry di sini, dan seperti biasa ritual kita akan melakukan tes gaming Genshin Impact di smartphone yang gue belum lama ini baru aja unboxing, yaitu Tecnopova. Nah, penasaran gak sih si Tecnopova ini bisa sejauh apa? Gue juga penasaran sih, karena ini katanya cukup ada embel-embel gamingnya dan well, probably maybe it should be fine. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja let's check it out. Oke, nah sebagai refresher sedikit, ini adalah Tecnopova. Spesifikasinya dia pakai MediaTek Helio G80, terus ada RAM 6GB, serta ada internal storage 128GB. Overall itu cukup menarik sih untuk sebuah smartphone di rentangan budget, tapi dia sebenarnya powernya lebih ke arah mid range karena kan pakai G80, atau mungkin harusnya kalau mau mid range sekarang sih di G85 atau G90. Jadi nggak G70 bahkan, tapi G80. Nah, selain itu juga embel-embel gamingnya itu sebenarnya berasal dari color tone-nya yang hitam merah ini sedikit mendekati sama Nubia. Tapi gue sendiri juga belum tahu bagaimana performanya buat main Genshin Impact. Jadi dengan harganya yang cuma 2,2 jutaan, kalau bisa ngejalanin Genshin Impact dengan sangat lancar, which I think it should be, itu bisa jadi ini adalah salah satu smartphone yang cukup affordable untuk kalian yang mau main Genshin Impact di mobile. Jadi langsung aja gue coba boot up dan ngetes gimana sih performanya si Tecnopova ini untuk mainin Genshin Impact. Udah masuk ke screen-nya, dan seperti biasa, disclaimer, untuk kalian bisa ngetes performanya Genshin Impact itu nggak cuma sekedar SoC-nya aja. Yang berpengaruh ada dua hal lagi, yaitu memory speed-nya sendiri, mau si RAM sama storage-nya. Sama satu lagi adalah koneksi internet kalian. Kalau nggak salah, si Tecnopova ini udah pakai RAM LPDDR4X, tapi untuk memorinya yang 128GB itu masih eMMC. Nah, itu biasanya bisa berpengaruh karena si eMMC-nya itu sendiri. Lebih bagus kalau kalian bisa beli smartphone yang udah pakai UFS 2.1 minimal 2.1, tapi kalau misalnya bisa 3.0 itu jauh lebih bagus lagi. Cuman biasanya itu masih ada di mid-ranger tengah atau enggak flagship aja. Dan ya untuk grip gue prefer di sini supaya kameranya nggak ngalangin pergerakan. Kita coba start aja dulu. Ini gue udah download dan sudah login resource-nya supaya nggak berat. Dan sekarang udah connect wifi. Ini wifi-nya connect di Telkomsel My Orbit di studio. Hopefully cukup lancar. Ini sih overall masih lancar, ini bisa download 700 kilobyte per secondan buat update sedikit. Coba sampai ke pintunya kurang lebih. Oh, by the way, baterainya dari 100%. Jadi nanti gue setiap tahap perubahan grafik akan gue coba kasih lihat perubahan-perubahan baterainya. Nah, itu akhirnya loading. Not bad, masih cukup cepat sampai so far ya. Dan dengan grafiknya gue juga belum rubah-rubah sih. Ini bisa dicek ya? Oh, nggak bisa. Itu integrate. File integrity. Oke, kita start aja. Grafiknya by default harusnya masih sesuai settingan defaultnya si MiHoYo, maunya smartphone ini seberapa. Kalau nggak salah tuh MediaTek G80 tuh defaultnya masih di low atau medium ya, yes. Tapi guessnya gue sih di low, karena Genshin Impact sendiri aja di Snapdragon kadang belum begitu optimize. Itu yang gue rasakan bahkan di sekelasan 865 Plus. Cuman kemarin main di Narzo 20 Pro sama di Poco X3 NFC, kalau kalian nggak terlalu nge-boost performance-nya untuk sampai bagus banget, harusnya masih cukup oke. Oh ya, gue juga lupa bilang, di loading screening ini, itu yang tadi, yang pengaruh si internet sama juga memory speed-nya, karena dia nge-load world-nya plus connectivity kalian. Jadi kalau sininya agak lama, kalian bisa ngecek juga di dua hal itu, nggak bergantung sama SoC aja. Karena sisanya SoC itu berperan saat gamenya udah loaded harusnya untuk ngerender sebagai grafiknya dan juga prosesor performance-nya lah. Ini biasa suka lama begini karena di final
eMMC-nya nih, load internal storage-nya buat ngeload aset-asetnya. Ya, itu sih paling sebenarnya kelemahannya si Genshin Impact di smartphone Android ya, karena kan standarnya Android tuh beragam, ada yang pakai eMMC, ada yang pakai UFS, ada yang pakai ya makanya ada UFS 2.1, ada UFS 3.0, kemudian ada UFS 3.1, jadi banyak sebenarnya opsinya. Tapi harus ini kalau udah bisa ngelewatin loading screen ini harusnya cukup oke. Nah, ini kita udah loaded. Terakhir gue main di kota Mondstadt. Starternya berasa banget ya. Ini settingannya ada di, let's see, graphic quality-nya lowest bahkan. G80 belum kuat sampai low ya, jadi maksimal lowest begini, dan apa namanya, masih starter banget. Gue akan coba main dulu dengan lowest settingsnya ini sebelum ngeboost ke 60 fps-nya. Supposedly ini karena koneksi internet gue juga ya cuma 205, pingnya 252. Tapi so far sih jauh lebih playable, cuman memang starter banget, agak patah-patah. Nah, itu apalagi waktu ninggalin kotanya. Kita coba keluar dulu sebelum nanti ngetes, coba ke boss battle apapun. Probably gue mau ngelawan bunga api karena efeknya agak lebih lumayan. Dapat 2. Gak ada Timinya kan? Oh, Timinya lagi libur. belum bangun, masih tidur. Ya, di open space world-nya lebih nggak starter. So far yang gue rasakan nggak se-starter tadi di Mondstadt. Kalau di open world-nya kayak gini, coba kita cari ke space yang world-nya agak lebih crowded. Di mana ya? Mungkin Dragon Spine loncat dari sini kali ya, kita coba lihat. Karena Mondstadt sebenarnya cukup padat dan dia kan kiri kanannya langsung gedung gitu. Tapi kita nggak banyak action and reaction di situ untuk berasa performance-nya dari si. Nah, terus ini di Dragon Spine first load-nya starter dan lagi cuman keliling-keliling gini aja, liatnya lumayan starter. Ya mungkin sembari ngomongin itu, gue berasa sih screen sensitivity-nya masih agak kurang dibandingkan most smartphones nowadays. Tapi gue juga mencurigai bahwa ini efek dari anti-goresnya. Ini anti-gores bawaan dari si Tecno-nya yang harus dipasang sendiri. Gue takut itu menurunkan sensitivitasnya karena gue berasa nih tangan gue udah licin banget, tapi pergerakan yang bisa di-achieve nggak banyak. Jadi itu juga mungkin bisa jadi catatan buat kalian yang mau beli Tecno Pova. Ada bagusnya juga siapin anti-gores terpisah lainnya, jangan pakai yang bawaan karena yang bawaannya masih agak kurang sensitif. Nah, coba kita masuk ke sini lawan mereka. Oke, masih agak stutter ya. Tadi efek segala macam, dan ini di tight space banget di Dragon Spine yang katanya sekarang udah sepi pengunjung. Coba kita pakai ultinya dulu. Udah kah hancur? Oh udah. Oh no, kedinginan. Was there any fire? No. Oke, kita coba. Tadi di situ ya ada api. Kita dinginkan diri dulu. Tahu, walaupun sebenarnya nggak perlu dinginin diri, bisa jalan aja keluar. Nah, oke. Kebakar. Kadang gue bingung kalau misalnya kena api, bahkan kita kena kebakar tuh buat apa. Dan ya oke, kita coba pindah ke bunga api tadi di sini, teleport waypoint. Kita coba tes battle lawan si bunga apinya. Ini masih di lowest. Nanti coba setengah kalau gue bisa ngelawan si bunga apinya setengah di sini. Gue akan tes naikin sedikit performanya dari 30 fps ke 60 fps, dan gue berasa banget kayak apa ya, nggak bisa sensitif gara-gara tangan kering kah atau kenapa ini? Nggak dapet, ya udah. Mager lawan di Eriksi. Kena Geovis Hub-nya kan? Tidak, mager buat lawan Geovis Hub yang kecil deh.
sensor kecil. Oke, sudah di atas. Siapin catching dulu. Render langitnya sih masih cukup oke ya. I mean masih playable banget. Ini kan ketika tadi berasa nggak pingnya sempat berubah kuning sebentar, itu langsung sedikit lebih lancar. Kemudian pas dia kembali ke merah itu baru agak berasa nge-lag. Jadi dugaan gue sebenarnya bukan si Helio G80-nya, tapi lebih ke arah koneksi internet gue yang naik turun lah sebenarnya sini. Preferably sebenarnya gue lebih suka main di rumah dibandingkan di studio karena itu pakai internet yang lebih proper. Sedangkan ini tuh sebenarnya bergantung sama kayak mobile data ish di Telkomsel Orbit. Oh ya, misalnya kalian punya pertanyaan tentang Telkomsel Orbit, sebenarnya waktu itu Tommy sempat review di web kita performanya Telkomsel Orbit di Lipo Karawaci. Itu sih sebenarnya cukup oke, cuman memang kelemahannya koneksinya tuh bergantung banget kayak mobile data karena dia berbasis sama Telkomsel punya connection. Jadi kalau misalkan ada beberapa area yang masih ya dalam tanda kutip agak sucks lah, itu masih normal banget untuk terjadi gitu. Terjadi karena si Telkomsel Orbit ini memang bergantung banget sama Telkomsel punya connection. So far sih masih playable banget sih, main sini masih nyaman juga. Dan surprisingly gue nggak merasa ada panas yang cukup signifikan yang sampai cukup signifikan. Mati kayaknya ya. Dulu Oke, mati. Satu lagi. Ya sampai pokoknya Telkomsel Orbit itu bergantung banget sama koneksi internet sebenarnya. Koneksi internet koneksinya Telkomsel. Dan gue nggak bisa merekomendasikan itu menjadi full time connection internet kalian karena gue sendiri merasakan di tempat yang dibilang areanya bisa kok kena ya, jauh banget. Di areanya itu dibilang bagus aja masih agak kurang performanya. Sering banget sih merah. Tapi dan again gue baru inget kalau Genshin Impact itu emang rada dudul karena di koneksi kita di Asia itu kenapa catchingnya kurang banget karena koneksi itu sering banget merah. Ini tapi dari tadi masih kuning tuh masih super playable banget di lawan di sini ya. Jadi kalau misalnya mungkin buat daily grinding masih cukup oke lah ya. Jatuh, oke. Dan ini masih cukup enak banget sih. Di lowest, kalau kalian cuma buat sekedar grinding daily aja, it's more than enough main di sini sebenarnya. Dan di lowest ini enak banget. Tuh, gue masih bisa ngalahin Registine, berarti inputnya tuh masih enak banget. At least di barometer gue ya, karena gue biasa kalau main lawan Registine yang Fire ataupun yang S, kalau smartphone-nya kurang enak itu most of the time gue akan cepet banget kalah karena nggak bisa meng-keep up sama sensitivity dari movement-nya. Memang yang tadi gue bilang sini ada sensitivity yang agak jelek dalam tanda kutip karena screen-nya atau tangan gue juga not sure, tangan gue lagi agak kering sih. Tapi yaudah, coba kita naikin ke 60 fps. Cuman sebelum itu gue mau ngecek suhunya. Ini gue sama sekali nggak merasakan heat up apapun di 10 menit waktu kita main. Cuma memang baterainya sekarang udah berkurang 97%, agak jauh ya turunnya. Cuman kalau soal suhu dia masih bisa, bahkan masih 36, masih adem banget. Di bawahnya pun cuma dikit-dikit. Nggak berasa nggak nyaman. Biasanya gue dites smartphone seginian, gameplay seginian di lowest gini atau di recommended settingsnya itu ada aja heat up yang cukup menyebalkan yang kadang bisa bikin tangan kita agak hangat. Tapi di sini across masih di 30-an, cukup nice sih. Padahal seinget gue dia nggak ada cooling apa-apa ya.
Tapi I guess itu karena performanya G80 yang padahal biasanya MediaTek kan suka overheat. Ini nggak berasa overheat, enak sih, masih nyaman. By the way, lokasi nggak ngaruh. Ini gue seperti biasa ngetesnya di bawah AC memang. Tapi harusnya sih nggak ada signifikan banget. Wih, 60 fps-nya masih oke loh. Memang layarnya displaynya si Technopova ini nggak punya refresh rate yang tinggi-tinggi banget, hertznya cuma standarnya 60. Tapi main di 60 begini, inputnya masih oke sih, nggak sampai ada penurunan input. Oke, kita coba, tadi kan udah lawan yang Fire Regis-Fine. Kita balik dulu ke Mondstadt, mau lihat hasil performance rendernya dia dulu. Sebelum habis itu kita coba di lowest ini ngelawan Regis-Fine yang S. Regis-Fine yang S, dan ya gitu sih. Oke, coba di Mondstadt pun masih bisa render dengan baik, lowest 60 fps-nya. Dugaan gue sih ini nggak nyampe 60 fps sebenarnya, cuma kayak 38, 42-ish, I guess. Gue belum ketemu caranya buat nunjukin FPS counter di Technopova. Harusnya sih ada di game utility-nya, cuman ini nggak nyala, jadi gue nggak bisa cek di mana. Dan surprisingly kok 60 fps lebih lancar daripada tadi ya, yang pas 30 starternya kencang banget. Ini starternya nggak ada, tapi memang nggak nyampe 60 fps. Not bad. Masih cukup oke. Kita jalan ke depan, dan ini siang, by the way tadi itu malam, mungkin pengaruh juga, although gue nggak yakin. Timnya masih belum ada, timnya masih libur. Oh enggak deh, ada dia, malah kabur. Oh, hujan. Oke, ini pas hujan ada sedikit environment change, jadi agak berasa stutter sedikit. Tapi masih lancar sih, masih jalan gitu. Hujannya berhenti, hujan lokal doang ya. Oke, ya sekarang coba kita akan pindah ke Regis-Fine yang S buat nyoba lawan. Apakah masih selancar tadi saat di lowest 60 fps. Nah, jujur ini baru berasa agak anget sedikit sih waktu naikin ke 60 fps. Tapi itu pun masih di 36-an ya. Rasa-rasanya aja sih sedikit lebih anget. Iya, catching. Gue gak prokras lagi. Iya, maafkan. Oke, coba kita langsung. Sebelum itu pemanasan dulu, mungkin gue lawan si Wooper Flower yang di sini. Lumayan dapat nektar juga. Kita tahu buat apa namanya? Buat naikin buat naikin ganyu dan catching yang butuh wangi-wangi, karena mereka pada pakai parfumnya dari Wooper Flower, nektarnya Wooper Flower. Cuman gue nyebelin banget, gue nggak sukanya adalah dia loncat-loncat gitu. Suara motor. Masih oke ya inputnya untuk bisa lawan Wooper Flower doang ya, tapi ini ya 60 fps tanpa efek tambahan. Masih jalan, masih mulus banget sih. Malah input gue lebih enak begini dibandingkan tadi di 30 fps sih. Lebih enak karena nggak tahu, responsnya lebih sensitif aja dan lebih less stutter for some reason. Oke, with that out of the way, kita akan coba lawan Regis-Fine yang S untuk bisa tes performance-nya. Karena kenapa gue pilih Regis-Fine by the way? Karena Regis-Fine itu punya attack punya efeknya itu lumayan banyak, dan kadang bisa jadi patokan gue untuk kapan damage lagi, kapan apa namanya si smartphone itu ketemu limitnya karena si efek-efek dari monster-monsternya atau bosnya di sini ceritanya. Berarti dan sebenarnya bisa juga kita lihat dari efeknya karakter kita waktu kita serang, kan yang kayak gini nih, kayak ulti kayak gini, itu kan berasa render efek juga, cuman nggak se-ekstrim lupa, ya udahlah. Nggak seberasa apa kalau misalnya efek dari musuh juga plus efek dari kita, itu yang bikin ini jadi patokan gue buat ngetes sih setiap saat. Makanya kalau kalian lihat, gue ngetesnya adalah lawan Regis-Fine, mau API mau S, itu dua-duanya is fine.
karena mereka punya efek yang mirip-mirip, cuman beda elemennya aja. Oke. Apsyah. Barbara dulu deh. Kalau aku Denkau ya, aku dan kau suka Denkau. Jadi gue ngerasa sedikit lebih susah ngelawan Cryo Regisman dibandingkan yang Pyro sih sebenarnya. Karena nggak tahu, lebih agresif aja dibandingkan si yang Pyro. Is it just me or I'm not sure. Tapi ya gitulah. So far gue no complain ya untuk main Genshin Impact di di Teknopova ini di low-nya. Tapi nanti seperti biasa gue akan coba ngepaksain performance-nya dia untuk bisa main highest 60 fps by setting saja sih, dan kasih pendapat gue tentang gameplaynya ketika sudah mencapai segitunya. Buset, sakit banget. Biasanya gue pakai efeknya buat menghindari itu sih. Oh no. Alalah. Salah pencet. Oke, gue mulai terlalu panik kayaknya. Oke, harusnya bentar lagi selesai. Ini juga kencang amat juga suaranya. Oh no, nah udah selesai. Oke. Yap, masih playable, cuman tadi sensitivitasnya agak ngedrop. Entah kenapa, kayaknya jari gue juga berasa makin agak kering. Jadi tuh attack-nya gampang meleset movementnya. Dan ini di ping yang kuning, not bad sih. Oke, harusnya sih itu so far oke. Dan tentunya kita akan tes untuk highest 60 fps. Ini sekarang baterainya nurun ke 95% di settingan lowest 60 fps. Still not bad untuk drop cuman segitu. Kita udah main sekitar, dari tadi recordnya langsung panjang adalah sekitar 21 menitan. Dan dengan efek segitu sih masih oke. Baterainya nggak ngedrain banget. Untuk suhu mulai berasa hangat sebenarnya. Cuman nggak jebol banget tuh, masih 39,3. Mentok target paling tingginya ya 38, 39. Dan surprisingly ini anget sih memang, tapi bukan sampai tahap nggak nyaman megangnya. Karena beberapa smartphone kalau udah 39-an tuh gue berasa agak kurang enak megangnya, mainnya, karena mulai anget banget, terutama di bagian dekat kameranya. Karena ini kan main motherboardnya di sini, SoC segala macam tuh semuanya di situ. Itu mulai berasa nggak nyaman. Tapi ini karena I guess karena positioningnya juga nggak begitu anget, nggak gitu ganggu sih angetnya. Cuman ya masih oke lah untuk dimainin. Oke, sekarang kita akan coba untuk mentokin dia ke paling kanan. Jadi gue akan taruh highest. Oh, by the way, walaupun ini saya ada satu hal yang akan gue matikan. Ini 60 fps juga. Yaitu soal motion blur-nya. Kenapa? Karena ini agak nggak enak sih kalau ngelihat di smartphone ada motion blur-nya. Agak annoying, weh. Langsung ngedrop aja banget. Oh no. Oh crap. Mr. Crab tidak nge-lag banget, tapi grafiknya memang masih bagus banget. Helio G80 jangan di boost sampai highest 60 fps, itu performance dropnya berasa banget sih. Ini kencang banget performance dropnya. Dan ini masih di open space. Gua not sure kalau gue pindah ke Liyue what will happen, apalagi lagi Lantern Ride kan. Tapi yaudah, akan gue cobain untuk nge-spawn di deket Teater Mechanicus, di atasnya itu, di teleportation-nya, untuk bisa coba ngetes rendernya seberapa jauh. I'm not sure, mudah-mudahan nggak meledak dan menyebabkan Gorai di sini kecelakaan. Harus malam. Let me switch to malam, karena Lantern Ride-nya itu kelihatannya di malam kan. Wah gila, touch inputnya makin parah sih, delay-nya parahnya kebangetan. Karena ngerendernya ngap-ngapan. Tidak.
bukannya nggak jalan ya, masih jalan tuh, cuman ya berasa stutter agak kenceng. Rendernya terasa delay itu tadi, dan ngelihat atasnya di rendernya telat. Di sini kita masih bisa lihat sih sebenarnya masih bagus sih dan masih jalan, cuma memang starternya mulai kebangetan. Dan abis ini gue akan coba ngelawan instead of Regisvine, gue akan coba ngelawan yang kotak-kotak itu, apa sih, hipostasis, elektrohipostasis yang listrik aja. Dan coba kita lihat performance-nya seberapa kuat dia jalaninnya. Ya oke lah ya, highest masih jalan di kota. Kalau kita pindah ke dekat sini nih, bagaimana rasanya? Apakah akan sama nge-lag-nya atau enggak? Karena ini kan agak lebih rapet nih yang di bawah sini, yang dekat jualan-jualan makanan, yang pasarnya lah, dekat yard shipment dan segala macam, shipyard dan kawan-kawan. Type masih jalan sih ya, kalau mau dipaksain harusnya sih so far masih oke ya. I mean I've been through worse untuk di smartphone dan juga di ranah laptop. Di Liwe-nya di sisi sini tuh jalannya bener-bener patah-patah banget, tapi ini masih oke, no problem, masih jalan. Oke, kita coba pindah ke elektrohipostasis sebelum gua closing video ini. Semoga nggak meleduk ngelawan hipostasis doang. Di depannya dia suhunya ada berubah nggak sih? Depan suhunya masih agak adem lah ya, masih 38an. Baterai masih 94%. Kita lihat setelah ini akan drop sejauh apa. Di atas ya, lupa, elektrohipostasis tuh di atas. Pakai di look aja nanti. Oke, coba naik dulu, naik dan oke, oke. Nah, terpancinglah Anda. Nggak se-smooth tadi sih, tapi masih playable so far ya, masih bisa jalan, masih bergerak paling nggak, masih, cuman memang jadinya ada terjadi input reactionnya yang agak lebih lambat dibandingkan biasanya. Tapi masih, kalau ini bisa kalah sih berarti masih oke lah. Nggak gerak. Nggak tahu kenapa jadi range inputnya jadi kecil banget, nggak sekenceng tadi waktu masih normal. Aduh, jadi nggak secepat tadi sih movementnya. Like I hope it could be better gitu. Aduh, kan jadi agak jauh gitu loh responsnya karena telat. Jadi agak susah juga ngelihat pergerakan musuhnya, karena saat kita udah mengekspek dia mau bergerak melakukan sesuatu, berikutnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan is that bad? Ya, sort of sih. Kayak screen kita jadi keterbatas banget movementnya. Terbatas banget movementnya sih, itu yang cukup masalah kalau di sini. Jadi antara terlalu cepat atau terlalu lambat tuh jadi bingung juga. Menghindari jadi mencet ini. Terlalu banyak kena. Oh no. Ya gitulah kalau misalkan apa namanya, udah terlalu nge-lag banget, nggak bisa bergerak bahkan tuh, bukan nggak bisa bergerak sih, lebih kayak nggak bisa mengontrolnya dengan baik tuh agak susah. Kenapa malah nyamperin? Gitu. Ya, gue nggak menyarankan untuk bisa main di highest sih.
At this rate gue udah agak frustasi buat ngelawan dikit lagi aja susah banget anjir. Telak. Didorong lagi. Aduh. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Ih, tuh kan. Sorry, tadi sempat ke cut off sedikit koneksi internetnya dan di loop gue mati lagi dan I'm not sure will I be able to win. Dan gue akan memilih untuk give up aja ngelawan si Electro Hypostasis ini karena udah terlalu mendok saya sangat. Performance-nya nggak keep up. Tapi ya gitulah, itu kurang lebih penampakannya si Technopova dengan MediaTek Helio G80 di push ke highest 60 fps. Dan apakah kalian perlu sampai ngedorong ke sana? Jujur aja jangan dorong si Pova ini sampai ke highest 60 fps. Itu akan memberikan pengalaman gaming yang sangat tidak enak karena inputnya berasa banget delay dan segala macam. Memang grafik wise bagus, tapi tujuannya kalau cuma sekedar buat main Genshin Impact, better kalian keep di lowest aja. Dan kalau butuh boost FPS sedikit ke 60 FPS masih jalan dengan sangat baik. Oh ya, by the way tadi di highest suhunya nggak naik drastis banget sih, tuh cuma 40,5 paling atas sekitaran sini, 40 mentokan, nggak lebih dari itu. So yeah, it's still alright. Kalau misalkan mau main jangka panjang harusnya si lowest masih cukup oke. Baterainya sendiri kemakan tadi 94, kemakan 2%, tapi itu pun karena kurang optimal juga. Gue mainnya cuma sebentar karena keburu give up dengan performance dropnya. Tapi ya kurang lebih itu untuk tes gameplay Technopova untuk main Genshin Impact. Overall gue masih surprise sih, dengan 2,2 juta dan MediaTek Helio G80 kalian dapat performance dan quality segininya. Cuma memang untuk Pova-nya sendiri bukan one of the best smartphone out there untuk di levelan budget, karena gue menyayangkan dia masih pakai micro USB dan kameranya di belakang yang penting nggak penting ada 4, padahal yang kepake cuma paling 1 sebenarnya, walaupun ada 2 yang bisa berfungsi, si makro sama wide angle-nya yang 13 megapiksel. But it's not the main shooter lah. Tapi kalau kalian buat main game Genshin Impact masih bisa jalan dengan cukup baik, tapi di lowest 60 fps aja, mentok segitu. Walaupun medium atau tengahnya masih bisa di wiggle sedikit lah. Cuman kalau misalkan kalian nggak mau repot, mau daily grinding, mau coba ngegas dikit aja, langsung aja di lowest 60 fps mentok, jangan dilebih-lebihin lagi. Di performa baterainya juga cukup aman, 30 menitan tadi kita kehilangan cuman sekitar 6%, 8% lah ya, 10% lah mentok-mentok. 10%, itu pun dengan beragam konfigurasi dari lowest 60 fps sama highest 60 fps. Jadi masih bisa di wiggle, ditolerir, 6000 mAh-nya masih cukup oke. Dan ini gue main di Genshin Impact 1.3 pas ada Lantern Ride. Jadi ini as recent as possible kalau misalnya video ini tayang tepat waktu. Dan masih bisa jalan, jadi harusnya sih smartphone ini buat daily grinding masih cukup oke. Yaudah, kurang lebih itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk kasih like, share, dan tentunya belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe di bawah, serta aktifkan lonceng notifikasi, biar kalian nggak ketinggalan sama video kita berikutnya. Dan kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini, post. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye. Punggung ganyu dulu. Nah, buat thumbnail cover. Oke, dah cukup.